got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pengembangan produk baru, yaitu pengembangan produk Dangke menjadi kerupuk Dangke. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Suwandi, NIM 20220600076, Prodi Agroindustri kelas B. Adapun proses pengembangan produk baru, yang pertama penciptaan ide, yang kedua penyaringan ide, yang ketiga pengembangan pengujian konsep, yang keempat pengembangan strategi pemasaran, yang kelima analisa bisnis, yang keenam pengembangan produk, ketujuh pengujian pasar, dan yang terakhir komersialisasi. Adapun tahapan rancangan proses pengembangan produk baru. Yang pertama, penciptaan ide. Tahap awal dari proses produk baru adalah penciptaan ide. Ide dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu pelanggan, distributor, ataupun manajemen puncak. Sejalan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, sehingga dilakukan diversifikasi produk dari Dangke menjadi kerupuk Dangke. Yang kedua, penyaringan ide. Masalah penyaringan ide bukan hanya memiliki salah satu ide yang tepat. Ide tersebut hanya disesuaikan dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki. Lewat ide di atas, yaitu membuat kerupuk Dangke yang akan saya kembangkan memiliki variasi rasa, yaitu original, coklat, dan balado. Hal ini dapat membuat masyarakat lebih tertarik karena kebanyakan di pasaran hanya ada Dangke yang memiliki daya umur simpan yang rendah. Ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Ide yang telah lolos dari penyaringan dibuat menjadi konsep produk yang dikembangkan dan dilakukan pengujiannya. Konsep dari kerupuk Dangke itu, yang pertama, kerupuk Dangke adalah jenis kerupuk yang memiliki zat gizi yang tinggi, sangat cocok dijadikan cemilan. Yang kedua, kerupuk ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, kerupuk ini akan hadir dengan berbagai rasa, dan mengenai umur simpan, produk ini akan lebih tahan lama daripada Dangke yang biasa dipasarkan. Keempat, pengembangan strategi pemasaran. Untuk memperkenalkan konsep baru, manajer produk baru menyusun strategi yang tepat, yaitu yang pertama, produk ini dipasarkan mulai dari tempat pembuatan kerupuk ini hingga di luar wilayah mereka. Yang kedua, selain itu, pemasaran dapat dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Yang kelima, analisis bisnis. Adapun analisis bisnis yaitu yang pertama, strength atau kekuatan. Bahan baku dalam pembuatan kerupuk Dangke sangat mudah diperoleh. Proses pembuatannya cukup mudah dan kandungan yang terkandung dalam produk ini memiliki manfaat baik kesehatan. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Bahan dasar dari pembuatan kerupuk ini berasal dari susu sapi yang dijadikan Dangke lalu dibuat kerupuk belum banyak diperoleh orang, sehingga kami lebih banyak mempromosikan mengenai apa itu Dangke dan manfaat Dangke hingga menjadi kerupuk Dangke agar konsumen lebih tertarik dengan produk kami. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Kami mengangkat produk ini sebab banyaknya peluang dikarenakan belum banyak diketahui oleh pesaing. Masyarakat sekitar cenderung konsumtif, daya beli dan keinginan tahuan masyarakat relatif tinggi, serta harga sesuai dengan kantong mahasiswa. Dan yang terakhir, threat atau hambatan. Adapun faktor internal dan eksternal yang harus diatasi yaitu penyediaan bahan baku yang kadang kurang sesuai yang produsen inginkan, serta kepercayaan masyarakat tentang kelayakan produk kurang. Yang keenam, pengembangan produk. Adapun pengembangan produk yaitu membuat kerupuk Dangke dengan rasa yang baru, dengan rasa yang berbeda dari produk yang sudah beredar di pasaran, yaitu kerupuk Dangke original. Inovasi yang akan kami lakukan yaitu penambahan rasa seperti rasa balado, keju, coklat, dan rasa coto. Yang kedua, kerupuk ini aman untuk dikonsumsi karena berbagai kandungan terdapat di dalamnya. Yang ketiga, menggunakan kemasan unik yang dilengkapi label berisi komposisi mulai dari bahan baku utama yaitu susu,
diolah menjadi dangke dan dibuat kerupuk yang renyah dan bergizi. Yang ketujuh, pengujian pasar. Pengujian pasar kerupuk dangke yang akan kami jadikan sasaran yaitu masyarakat sekitar dan juga mahasiswa dengan memberikan harga sebesar Rp20.000. Pengujian pasar ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan dan penerimaan konsumen terhadap kerupuk dangke di pasaran. Dan yang terakhir yaitu komersialisasi. Produk ini dipasarkan atau dikomersialisasikan dengan nama produk kerupuk dangke, yaitu olahan yang berasal dari bahan baku utama susu segar yang diolah lebih dahulu menjadi dangke. Setelah jadi dangke, dilakukan pengolahan selanjutnya dengan penambahan bahan-bahan tambahan sehingga menjadi produk yang menghasilkan nilai tambah. Harga jual dari kerupuk dangke dalam kemasan standing pouch ini berkisaran sekitar Rp20.000. Harga yang ditawarkan ini sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat. Tempat penjualan atau pemasaran kami lakukan pada lokasi yang strategis dan memiliki akses yang mudah dijangkau masyarakat. Adapun lokasi usaha produk ini dilakukan dengan menitip pada toko-toko kelontong. Hal ini dikarenakan toko ini sering didatangi oleh masyarakat. Selain dititipkan pada toko, kami juga melakukan pemasaran online seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Baik, bisa dilihat adapun kemasan produk. Bentuk kemasan yang kami gunakan yaitu bentuk kemasan hampir sama dengan gambar di samping menggunakan kemasan standing pouch. Model seperti ini juga mudah untuk dibawa kemana-mana. Kemasan yang akan kami gunakan yaitu kemasan standing pouch, akan tetapi desainnya produsen yang membuat produk ini kami buat sendiri dan dilengkapi komposisi, logo produk, manfaat produk, dan masa kadaluarsa produk. Isi per pouch adalah 100 gram dengan harga Rp20.000. Baik, adapun biaya produksi. Yang pertama, biaya variabel. Bisa dilihat total biaya variabel yang kami butuhkan dalam pembuatan kerupuk dangke yaitu sebesar Rp1.600.000. Selanjutnya biaya tetap. Total biaya tetap yang kami perlukan yaitu sebesar Rp2.625.000. Adapun biaya operasional yaitu sebesar Rp400.000 dan yang terakhir biaya lain-lain sebesar Rp650.000. Analisa keuntungan. Adapun analisa keuntungan, yang pertama itu total cost. Total cost sama dengan total perlengkapan ditambah bahan habis pakai, ditambah biaya operasional, ditambah biaya lain-lain. Sama dengan Rp2.625.000 ditambah Rp1.600.000 ditambah Rp400.000 ditambah Rp650.000 menghasilkan total cost sebesar Rp5.275.000. Dan selanjutnya perkiraan produksi. Di sini kami produksi dalam seminggu sebanyak 200 bungkus. Dalam sebulan kami memproduksi 800 bungkus dan selama setahun kami memproduksi 9.600 bungkus. Harga pokok produksi atau HPP. HPP sama dengan modal dibagi produksi, jumlah produksi. Sama dengan Rp5.275.000 dibagi 9.600 menghasilkan 549,47. Selanjutnya break even point atau BEP. BEP produksi sama dengan total cost dibagi harga jual. Rp5.275.000 dibagi Rp20.000 menghasilkan 264 bungkus. BEP harga total cost dibagi bulan sama dengan Rp5.275.000 dibagi 12 bulan sama dengan 439.583. Selanjutnya total laba kotor HPP dikali 800
sama dengan 549,47 dikali 800 sama dengan 437.176 rupiah. BEP waktu sama dengan total cost dibagi laba 5.275.000 dibagi 437.176 sama dengan 12 bulan. Hambatan. Adapun hambatan yang sering terjadi dalam membuat kerupuk dangke ini yang paling utama yaitu pada bahan baku susu segar dan proses pembuatan dangke sebelum dijadikan kerupuk. Karena terkadang apabila dalam pengolahan susu tidak sesuai dengan standar pembuatan dangke, misalnya penambahan getah pepaya yang tidak sesuai, maka mempengaruhi rasa dan tekstur pada dangke sehingga membuat kerupuk jadi terhambat. Baik, itulah tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.